Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dan Ketemon dari SMA Negeri 55 Jakarta. Kakak ini ya, Halim ya? Daerah Duren 3. Oh, Duren 3. Iya, ya, oh, Jakarta Selatan ya. Dan di sini saya dengan Bapak Sulaiman sebagai ketua RW 19 Desa Cipenjo, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Oke, apakah Bapak sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai? Ya, dipersilakan. Siap, Pak. Oke, pertama-tama tujuan saya ini wawancarai Bapak untuk mengetahui beberapa informasi mengenai administrasi wilayah di sini, seperti misalkan pembuatan KTP ataupun KK. Nah, pertanyaan pertama dari saya, berapa lamakah Bapak sudah menjadi ketua RW di sini? 2 tahun lebih, menjalan 3 tahun. 2 tahun sudah. Jalan 3 tahun. Oke, lalu apa saja peran dan tugas pokok sebagai seorang ketua RW? Ketua RW ya menghimpun yang pertama itu membantu pemerintahan desa, ya kan, karena RW ini sebagai lembaga masyarakat untuk menghimpun data warga nanti dibantu sama ketua-ketua RT. Kebetulan di lingkungan RW 19 ini ada 10 RT. Nah, jadi untuk mengetahui, yang pertama itu mengetahui jumlah warga gitu kan. Terus yang kedua yang memberikan pelayanan seperti warga membutuhkan administrasi pembuatan KTP dan lain-lain, ya itu kita buatkan surat pengantar ke kantor desa. Oke, lalu program apa saja yang Bapak sedang jalankan dan akan jalankan selama Bapak menjadi ketua RW? Ya, program ya biasa untuk kepentingan masyarakat, kepentingan lingkungan. Yang pertama ya misalnya keamanan ya. Terus yang kedua masalah kebersihan. Yang ketiga paling penting adalah kalau kedua itu sudah terpenuhi, berarti yang muncul kan kenyamanan gitu daripada warga. Itu menjadi tujuan utama. Nah, daripada jadi pengurus lingkungan itu intinya itu. Mungkin ada contoh kegiatannya mungkin yang sudah terjadi, yang sudah berjalan itu ya seperti macam penerangan malam ya khususnya gitu, setiap lampu jalan itu kita perhatikan betul gitu kan. Kalau memang ada yang gelap atau ada yang buram, ada yang mati, harus segera diganti gitu kan. Terus bagaimana dengan personil keamanannya, ya memang kita sudah gaji mereka dan harus kita tegaskan untuk bagaimana supaya mereka bisa sigap untuk menjalankan tugas, ya seperti itu. Terus ya mungkin sarana-sarana lainnya seperti apa kepentingan warga untuk belanja ke RUKOFI tadi depan itu, ya kita buatkan jembatan untuk khusus untuk motor daripada warga harus lawan arah. Nah itulah yang sudah kita lakukan. Oke, lalu apakah ada kendala selama Bapak menjalankan program-program kerja tersebut sebagai ketua RW? Masalah sih alhamdulillah sih nggak ada. Ya namanya kadang kita di lingkungan ya, rambut boleh salah hitam sama hitam, tapi pemikiran kan beda-beda, apalagi di komplek kita yang kelas menengah, daya kritisnya itu cukup tinggi. Ya sudah, kalau memang itu tanggapan mereka kita terima, kita tampung, ya kita memberikan buktikan gitu kan, tunjuk kalau kita sudah lakukan begitu. Baik, lalu apakah masyarakat yang akan mengurus administrasi seperti misalkan KTP, KK dan lainnya dibantu pelayanannya melalui ketua RW Bapak dari Bapak ataupun ketua RT? Jadi ada kita biasanya kalau mereka warga mau melakukan pembuatan izin administrasi pembuatan KTP ke kantor desa dan lain-lainnya, nanti kita buatkan surat pengantar seperti ini. Nah, ini arsip ya, ini arsip. Jadi kita yang lembaran putih di depannya itu diberikan kepada warga. Nanti setelah dari RT mengetahui RW, nanti baru bawa ke desa untuk pembuatan KTP. Dan ini sebagai bentuk pengakuan dari kami, dari pengurus, bahwa dia benar-benar warga kita. Jadi desa tidak bisa langsung memberikan pelayanan, khawatir jangan sampai orang menyalahgunakan alamat kita gitu. Lalu tadi kan sudah ya tahapan-tahapannya. Lalu terkait dengan aturan yang berlaku di lingkungan ini, apakah selama Bapak menjabat sebagai ketua RW banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga setempat?
Ya pelanggar masih bisa ditolerir, ada yang ditegur ya kalau memang misalnya parkir mobil depan rumah, sebelah depan depan parkir sini, tapi akhirnya di sini juga parkir juga, akhirnya orang jalan ketutup mobil, ya sudah kita ingatkan supaya itu jalan-jalan umum bukan jalan pribadi. Hak warga itu adalah mulai dari teras rumahnya, dari selokan ke dalam. Kalau keluar itu sudah fasilitas umum. Kalau memang terus di sebelah sininya sudah parkir, ya sudah yang sebelah sananya cari tempat yang bisa agak longgar lah untuk lalu lintas warga yang lain. Oke, terus selanjutnya, bagaimana solusi dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan segala pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, kita adakan pendekatan. Yang pertama biasanya saya suruh satpam kita dulu adalah pendekatan. Kalau memang masih digubris, ya saya akan datang. Kita tetap warga tidak bisa kita marah-marah, ya kan? Kita harus pendekatan, berikan pengertian bahwa ini untuk utamakan kepentingan umum daripada kepentingan ego pribadi. Jadi seperti itu. Bagaimana Bapak atau Ibu melayani warga pendatang yang bukan berdomisili asli di sini? Warga pendatang. Biasanya pada umum warga pendatang itu kan pengontrak, ya kan? Dan sebenarnya di kompleks ini kan kita semua pendatang. Saya, Bapak Ibu di rumah juga kan pendatang yang kebetulan berdomisili punya rumah di sini, menjadi penduduk tetap di sini gitu kan. Nah, dalam konteks warga pendatang ya kita samakan selama hak kewajiban dia juga terpenuhi. Apa kewajibannya? Ya kita tetapkan IPR, iuran pengelola lingkungan. Kalau dia bayar, ya hak dia juga nanti akan kita salurkan, kita layani dengan baik. Jadi seperti itu. Nggak ada kita beda-bedakan. Oke, terus apa harapan Bapak atau Bapak untuk lingkungan di sini, terutama kepada para remaja yang ada lingkungan di sini? Ya, memang biasanya itu yang terjadi kan kenakalan remaja. Tapi alhamdulillah di lingkungan kita sangat kondusif, dan saya berharap semoga kedepannya gitu ya, kedepannya itu semakin maju, terus apalagi dengan sekarang ini kreativitas itu untuk kalangan remaja kan luar biasa ya, di sistem digitalisasi. Nah itu yang perlu didalamin, perlu ditingkatkan gitu. Memang itu masanya sudah seperti itu yang harus dikembangkan. Terus ini pertanyaan terakhir ya Pak, apa pesan Bapak atau Ibu untuk kami kalangan remaja yang masih belum banyak berkecimpung ke dalam urusan kemasyarakatan? Ya ikutin aja di ruang lingkup yang ada di organisasi di lingkungan seperti Karang Taruna, Remaja Masjid misalnya, terus ya organisasi-organisasi remaja lainnya gitu kan, supaya itu sebagai bentuk aktualisasi diri, bentuk pembelajaran untuk kedepannya itu bisa eksis, bisa itu intinya kita harus bersosialisasi, berorganisasi. Nah itu akan mewujudkan karakter kita menjadi warga, menjadi pemimpin. Kan remaja kan pemimpin masa depan, dan itu harus dilatih sejak dini. Oke, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan saya ini. Dan mungkin itu saja untuk video wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya terakhir, remaja yang rajin semoga semakin maju, makin eksis. Orang tua mampu, ya kan, harus tunjukkan kemampuan juga kepada orang tua. Terima kasih Pak. Oke, siap.